Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di channelnya Masri Tepen. Jadi hari ini atau mungkin di video kali ini, atas dasar saran dari teman saya, coba Mas bikin video yang berbentuknya itu tanya jawab, tapi pertanyaannya itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan jawabannya itu yang singkat-singkat saja, tidak usah terlalu panjang kali lebar kali tinggi. Mungkin yang dimaksud itu adalah seperti Q&A ya. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat video Q&A yang berkaitan dengan apa Mas ya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan UAS, ujian akhir semester. Nah, Q&A ini akan saya mulai dengan pertanyaan sebagai berikut. UAS tahun 2023, tahun 2024, atau mungkin ini semester ganjil itu kapan dilaksanakan? Nah, teman-teman bisa dicek di kalender akademik UT. Nah, di sini. Nah, untuk ujian akhir semester itu akan dilaksanakan mulai tanggal 16 dan 17 Desember. Bagi skemanya itu adalah UTM. Teman-teman bisa cek di kalender ini ya. Kemudian untuk ujian akhir semester yang online itu sekitar tanggal 9 Desember sampai tanggal 12 Januari. Untuk waktunya yang tepat itu kapan? Misalnya teman-teman itu punya mata kuliah ini, UASnya itu kapan? Maka teman-teman harus melakukan cetak KTPU. Nah, ini masuk ke pertanyaan yang kedua. Kapan kita bisa mencetak KTPU? Kita bisa melakukan cetak KTPU itu tanggal 4 November sampai 4 Desember. Kalau saya membuat video ini tanggal 19 November, berarti seharusnya itu sudah bisa melakukan cetak KTPU. Cetak KTPU-nya di mana, Mas? Cetak KTP-nya teman-teman login di admisisia.ut.ac.id. Kemudian teman-teman nanti di situ ada menu yang namanya cetak KTPU. Pernah bahas cara cetak KTPU. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ujian di UT itu bentuk soalnya pilihan ganda, IC atau apa? Nah, jawabannya adalah tergantung skema di masing-masing mata kuliah. Kalau misalnya mata kuliahnya itu punya skemanya itu UTM, ujian tatap muka, berarti jenis soalnya adalah pilihan ganda. Kalau teman-teman itu mendapatkan skema UASnya itu adalah THE, take home exam, berarti nanti soalnya itu bentuknya IC. Dan itu IC itu IC analisis, bukan cuma IC yang jawabannya itu adalah singkat. Kemudian ujian online, kalau teman-teman mendapatkan skema ujiannya itu adalah ujian online, itu terbagi menjadi dua. Kalau teman-teman itu mungkin mata kuliahnya masih mata kuliah yang umum, itu biasanya pilihan ganda tapi berbasisnya adalah komputer. Kalau teman-teman itu ujian online-nya itu seperti TAP, tugas akhir program, itu bentuknya adalah IC. Itu teman-teman untuk jenis soalnya. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apakah UAS UT itu boleh membuka buku? Nah, jawabannya adalah tergantung dari skemanya juga. Kalau UTM berarti teman-teman tidak boleh membuka buku. Kalau UASnya THE yang IC tadi itu teman-teman boleh membuka buku. Kalau UASnya online itu juga tergantung dari mata kuliah teman-teman, bahkan tergantung dari prodi teman-teman. Ada prodi yang memperbolehkan membuka buku, ada juga prodi yang tidak boleh membuka buku. Nanti ketika teman-teman masuk ke dalam ruangan kemudian menggunakan komputer yang sudah disediakan, itu ada notifikasi atau mungkin himbauan atau mungkin pengumuman bahwa untuk mata kuliah ini tidak boleh membuka buku ya teman-teman, tidak boleh membuka buku. Contohnya adalah ketika kemarin saya ujian TAP, dari satu ruang itu sekitar 20-an mahasiswa yang melaksanakan ujian TAP. Itu hanya saya yang tidak boleh membuka buku, karena di prodi saya memang tidak boleh membuka buku. Prodi saya adalah teknologi pendidikan. Samping kanan kiri saya, samping kanan saya, depan saya, di belakang saya, itu semua membuka buku. Kebanyakan mereka itu manajemen. Begitu ya, tergantung dari jenis prodinya, jenis skemanya. Intinya kalau UTM tidak boleh, kalau ujian online itu ada yang boleh dan tidak. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima,
yaitu bagaimana jika kita tidak mengikuti UAS. Nah, itu jawabannya sudah pasti. Teman-teman ketika tidak bisa mengikuti UAS, maka dianggap mata kuliah itu tidak lulus dan teman-teman bisa mengulang di semester depan dengan cara meregistrasikan mata kuliah kembali. Kemudian pertanyaan yang ke-6, apa saja yang dibawa saat UAS? Tergantung dari jenis skemanya. Kalau UTM, ujian tatap muka, teman-teman cukup membawa ballpoint, pensil, penghapus, KTP atau mungkin kartu identitas, KTPU, dan mungkin alas. Karena apa? Karena ujian tatap muka atau mungkin UTM itu teman-teman nanti menjawab jawaban itu menggunakan pensil 2B seperti teman-teman UAS zaman dulu, melingkari seperti itu. Nah, ballpoint untuk apa? Ballpoint itu biasanya untuk menulis surat pernyataan yang nanti ada di bubukan tanda tangan. Itu harus membawa ballpointnya. Mengapa tidak boleh menggunakan pensil? Ya karena memang ketentuannya harus menggunakan ballpoint dan itu ballpointnya harus warna hitam. Untuk ketika teman-teman mengikuti ujian online, apa yang harus teman-teman bawa yaitu tidak perlu pensil, tapi teman-teman bawa ballpoint karena nanti ballpoint itu pasti untuk tanda tangan dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan juga, pertanyaan ke-7, yaitu apakah kita bisa pindah ujian atau mungkin tempat? Itu bisa, tapi teman-teman harus jauh-jauh hari harus mendaftarkan atau melaporkan teman-teman itu ke masing-masing UPJUT di mana teman-teman itu bernaung. Misalnya saya ya masuk UT-nya Jakarta, ketika mau pindah ke UT Surakarta, berarti saat ini saya harus lapor dulu nih ke UT Jakarta, kemudian nanti diproses, nanti itu bisa. Intinya ada kesempatan untuk teman-teman itu untuk pindah lokasi ujian. Kemudian untuk pakaian, nah teman-teman itu kalau misalnya ujian itu pakaiannya apa? Apakah wajib menggunakan jas alma mater? Jawabannya adalah tidak. Yang terpenting adalah teman-teman tuh pakaian rapi, sopan, dan dihimbau teman-teman menggunakan celana panjang bersepatu. Lebih bagus lagi teman-teman tuh pakai kemeja. Kalau pakai kaos ya teman-teman pakai kaos yang berkerah. Intinya teman-teman harus rapi selayaknya menjadi mahasiswa. Kak, kalau UAS itu jumlah soalnya berapa? Nah, itu tergantung dari jenis skemanya, teman-teman. Kalau UTM itu rata-rata jumlah soalnya itu kalau nggak 40, 45, bentuknya pilihan ganda. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mendapatkan skemanya UAS THE, itu pertanyaannya adalah kalau nggak 3 atau nggak 4 atau nggak 5, tapi tidak banyak, intinya di bawah 5. Tapi itu beranak, teman-teman. Kalau misalnya nomor 1 biasanya jawabannya adalah 1A, 1B, 1C. Kemudian nomor 2, 2A, 2B, 2C, karena soalnya itu analisis. Teman-teman harus benar-benar memahami materi yang teman-teman itu pelajari itu apa. Kalau itu soal THI itu seperti itu. Kemudian untuk soal ujian online, jumlah soalnya berapa? Kalau ujian online yang seperti UU online pilihan ganda itu sama, jumlah soalnya sekitar 40 atau 45 tergantung mata kuliahnya. Seperti itu teman-teman. Untuk pertanyaan yang ke-9, apakah kita bisa mengikuti ujian susulan? Nah, jawabannya adalah ujian susulan tidak diadakan, teman-teman. Kalau makanya teman-teman jika mendapatkan jadwal ujian di hari itu ya teman-teman harus datang. Tidak ada ujian susulan. Di pengalaman yang semester sebelumnya kebanyakan tuh mereka tidak tahu jadwalnya kapan, skemanya kapan, kemudian lokasinya ujian itu di mana dan sebagainya. Mereka itu telat dan tidak tahu jadwalnya kapan dan apakah ada ujian susulan. Jawabannya adalah tidak, tapi teman-teman diberikan kesempatan untuk meregistrasi lagi mata kuliah yang kemungkinan besar tidak lulus tadi di semester depan. Kemudian pertanyaan yang ke-10, apakah ujian itu membayar atau mungkin punya biaya lagi? Jawabannya adalah tidak. Biaya yang teman-teman butuhkan ketika UAS yaitu mungkin membawa uang saku untuk makan aja, seperti itu. Nah, teman-teman, itu sekitar 10 pertanyaan Q&A seputar UAS. Jika teman-teman itu ada yang mungkin belum saya jawab, teman-teman coba nanti ditulis di kolom komentar ya. Maaf, ada satu lagi yang ini menjadi krusial dan ini menjadi problematika mahasiswa UT, yaitu tentang
peraturan pelaksanaan UAS. Kalau UAS UTM jelas kita datang ke tempat, bel masuk ya masuk mengerjakan, bel keluar keluar. Tapi kalau UAS THE teman-teman ini yang harus dipahami. Waktu mengunduh kapan, mengunggah kapan, mengerjakan kapan, teman-teman harus pelajari terlebih dahulu. Nah, ini yang penting. Teman-teman di video saya juga banyak, di video yang lain itu juga banyak yang berkaitan dengan masalah durasi waktu pengerjaan UAS THE. Ini yang banyak kesalahan dan mereka rata-rata telat mengunggah jawaban. Baik, terima kasih teman-teman sahabat Masri TPN. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf ya teman-teman jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa di like ya, di komen. Atau teman-teman biar channel saya itu berkembang, teman-teman bisa donasi juga boleh, terima kasih. Atau mungkin yang lainnya. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.